Not ugly. Actually, Larry, she's not my girlfriend. She's just a... It's cool, buddy. You don't have to explain your girlfriend to me. But she's not... Can you please stop licking your fingers? Talking to me when you... Do you know how many germs are on your hands? And you're putting them into your mouth. That's gross. Stop. Stop it! I'm gonna kill you! Hey, Sadie, enough. All right, she isn't hurting anyone. You want to say something? Just keep your mouth shut. You have never been nice to her, and now she's getting aggressive with you. I told you this would happen. I'm sick of everybody fighting. Pernahkah kita melihat di sekitar kita ayah dan ibu berbeda dalam pengasuhan terhadap anak? Atau mungkin kita sendiri mengalami hal tersebut. Ayah mengatakan ini, ibu mengatakan itu. Ayah setuju, ibu tidak setuju. Apa yang terjadi pada anak yang sering dipertontonkan dengan adanya perbedaan pengasuhan tersebut? Para ahli mengatakan ada beberapa hal yang berdampak atas adanya perbedaan pengasuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, membuka peluang anak untuk melakukan pilih kasih atau memihak kepada orang tua yang mendukung mereka atau yang dianggap menguntungkan mereka. Dan menghindari orang tua yang melarang atau tidak mendukung mereka. Kedua, potensial akan meningkatkan rasa cemas atau menurunkan kenyamanan anak. Karena mereka tidak tahu di antara kedua orang tuanya siapa yang harus diikuti, ayah atau ibu. Anak jadi bingung. Bisa jadi malah mereka menjadi stres akibat adanya dinamika pengasuhan dari orang tua yang berbeda tersebut. Yang ketiga, potensial akan mengurangi rasa percaya diri anak. Karena pagar yang seharusnya kokoh itu ternyata bisa digoyang-goyangkan oleh anak karena orang tua tidak konsisten. Orang tua yang satu memperbolehkan, orang tua yang lain mengizinkan. Jadi yang satu memperbolehkan, yang satu melarang. Anak jadi bingung, yang mana yang harus diikuti. Berikutnya yang keempat adalah kondisi tersebut akan menyulitkan untuk membangun kedisiplinan anak. Lalu potensial anak menjadi kurang bertanggung jawab, dan akhirnya mereka lari dari masalah ketika menghadapi kesulitan. Yang sering sekali agak terabaikan dari orang tua adalah bahwa motivasi belajar anak akan menjadi menurun dan mereka mengalami kesulitan untuk mencapai prestasi terbaiknya karena mereka cenderung memiliki perasaan tertekan. Dan hal ini sering diperhitungkan atau diperkirakan orang tua penyebabnya adalah karena anak memiliki kemampuan yang kurang mendukung atau mengalami kesulitan belajar atau kondisi lingkungan yang lainnya. Orang tua sering tidak menyadari bahwa salah satu penyebabnya adalah dari adanya ketidakkonsistenan orang tua dalam menerapkan aturan, ketidaksepemahaman kesepakatan orang tua dalam memperlakukan aturan di rumah tangga. Yang selanjutnya adalah kadang anak akhirnya merasa bersalah dalam dirinya karena dia menganggap bahwa seringnya terjadi perselisihan di rumah tangganya, perselisihan antara kedua orang tuanya, penyebabnya adalah mereka. Jadi dia menganggap bahwa dialah penyebab
permasalahan di antara orang tuanya. Dan ini juga ternyata tidak baik untuk kesehatan mental anak. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama belajar untuk membuat aturan yang sama dengan pasangan ayah dan ibu, sekalipun mungkin ada perbedaan di antara ayah dan ibu, sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Jadi ketika ada perbedaan, silahkan bapak dan ibu mendiskusikannya di belakang layar. Anak tidak mendengar adanya perbedaan, bagaimana ayah dan ibu saling berargumentasi untuk mencapai kesepakatan. Namun ketika di depan anak, silakan ayah dan ibu menerapkan, menampilkan adanya satu aturan yang jelas yang sama-sama telah disepakati oleh ayah dan ibu. Demikian Bapak Ibu, silakan mencoba.